Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azura dengan NPM 2408260133. Jadi di sini saya akan membahas pada blok gastrointestinal, hematobiliar, and pankreas, yang dimana saya akan membahas tentang abses hepar. Jadi abses hepar itu apa? Abses hepar itu adalah kumpulan nanah yang terbentuk di dalam hati atau hepar yang dimana akibat infeksi. Jadi infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, atau virus, dan biasanya itu dia dimulai ketika mikroorganismenya itu masuk ke dalam hati melalui aliran darah atau dari infeksi yang menyebar dari organ lain di dalam tubuh, yang dimana meskipun abses hepar bukan kondisi yang sering terjadi, jika dibiarkan bisa beresiko tinggi. Terus ini lebih sering ditemukan pada pasien dengan sistem imun yang lemah atau gangguan saluran pernapasan. Jadi adapun klasifikasi abses hepar itu dibagi berdasarkan penyebabnya. Jadi ada 3. Yang pertama, abses hepar biogenik, yang dimana disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, dan Staphylococcus aureus, yang dimana itu jenis abses hepar yang paling sering ditemukan. Yang kedua, itu ada abses hepar amoebik, yang dimana disebabkan oleh infeksi parasit Entamoeba histolica. Jenis ini dia lebih sering ditemukan di negara berkembang dengan sanitasi yang buruk. Yang ketiga, itu ada abses hepar fungal, yang dimana dia jarang terjadi, biasanya pada pasien dengan sistem imun yang lemah seperti pasien HIV atau pasien yang menerima terapi imunosupresif. Selanjutnya itu ada etiologi. Jadi etiologi itu penyebab abses hepar. Jadi yang pertama itu dia ada infeksi hematogen, yang dimana infeksinya itu terjadi dari bagian tubuh lain yang masuk ke hati melalui aliran darah. Contohnya penyebabnya itu dia infeksi dari paru-paru, ginjal, atau sistem kardiovaskular. Yang kedua itu ada kolangitis. Kolangitis itu dia peradangan saluran empedu yang dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke hati dan membentuk abses. Yang ketiga itu ada perforasi saluran pencernaan, yang dimana pada organ pencernaan seperti appendicitis, diverticulitis, atau ulcus pepticum, dia dapat menyebabkan nanah masuk ke rongga perut dan menyebar ke hati. Terus yang keempat ada trauma atau pasca bedah, yang dimana abses hepar itu juga dapat terbentuk setelah prosedur bedah atau trauma yang melibatkan organ dalam atau hati. Terus ada juga patofisiologi. Jadi patofisiologi itu ya bagaimana sih prosesnya? Jadi prosesnya itu peradangan dan pembengkuan nanah. Jadi pada saat tubuh terinfeksi, sistem imun kita itu akan merespon dengan memerangi bakteri atau mikroorganisme, yang dimana proses ini menyebabkan peradangan pada hati dan pembentukan nanah yang mengarah pada pembentukan abses. Jadi penyebaran infeksinya itu jika infeksinya berasal dari darah atau hematogen atau saluran empedu, mikroorganisme akan mengalir ke hati dan menyebabkan abses. Infeksi ini juga bisa menyebar dari saluran pencernaan jika ada perforasi. Penyembuhan atau komplikasinya itu jika abses ini tidak diobati dengan tepat, nanah dapat menyebar ke rongga peritoneum yang bisa menyebabkan peritonitis atau sepsis yang berpotensi fatal. Selanjutnya ada gejala klinis abses hepar, yaitu yang pertama ada demam, yang dimana dia disertai dengan demam tinggi. Biasanya terjadi akibat infeksi yang menyebar ke tubuh. Salah satu gejala khas abses hepar itu demam. Yang kedua ada nyeri abdomen. Jadi nyeri abdomen ini pasien
sering mengalami nyeri pada bagian perut kanan atas. Tempat hati berada, nyeri ini biasanya konstan dan bisa memburuk dengan pernapasan dalam. Jadi yang ketiga itu ada kelelahan dan malaise, yang dimana pasien itu dia merasa sangat lelah dan tidak nyaman, yang seringkali disertai dengan kehilangan nafsu makan. Terus ada ikterus. Ikterus itu juga jika absesnya mengganggu fungsi hati dan menyebabkan penumpukan bilirubin dalam darah yang mempengaruhi warna kulit dan mata. Terus ada mual muntah. Mual muntah itu gangguan pencernaan yang sering kali muncul bersama dengan gejala infeksi. Terus ada pemeriksaan penunjangnya, mungkin peningkatan leukosit, dia menandakan adanya infeksi. Terus peningkatan CRP, dia penanda inflamasi dalam tubuh. Terus ada tes fungsi hati yang dimana mendeteksi kelainan hati seperti peningkatan AST, ALT atau bilirubin. Terus kita periksa USG yang dimana pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk mendeteksi abses pada hati. Terus CT scan, dia memberikan gambaran yang lebih detail dan jelas tentang ukuran, lokasi, dan karakteristik abses. Terus ada MRI yang dimana digunakan pada kasus yang lebih kompleks atau untuk melihat komplikasi yang lebih lanjut. Terus ada tata laksana yang dimana penanganan abses ini ada beberapa langkah utama. Yang pertama kita kasih antibiotik. Terapi antibiotik dimulai dengan obat empirimis yang luas seperti ceftriaxone atau piresilin yang kemudian disesuaikan dengan hasil kultur bakteri, yang pengobatan ini berlangsung selama 4-6 minggu. Terus drainase abses yang dimana dilakukan untuk memasukkan jarum atau kateter untuk mengeluarkan nanah. Jadi ini pilihan utama sih untuk abses yang diakses. Terus ada terapi suportif yang dimana cairan dan elektrolit. Biasanya itu pasien sering membutuhkan rehidrasi dan pengaturan keseimbangan elektrolit. Manajemen sepsis yang dimana jika abses berkembang menjadi sepsis, terapi intensif diperlukan untuk menangani kegagalan organ. Terus ada obat antiparasit yang dimana untuk abses amoebik itu jika absesnya ini disebabkan oleh parasit entamoeba histolistika, obat ini diberikan seperti metronidazol atau tindanidazol diberikan untuk mengatasi infeksi parasit. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin referensi yang dapat saya ambil itu dia yang pertama dari Suyana, Haji dan Rahajo P edisi 2020 di mana ilmu penyakit dalam edisi 7, kemudian ada Stella DW dan MS Namara LM 2019 Liver Abscess Management and Outcome in the Modern Era Hepatology. Kemudian ada Mayo, HJ Smith DW 2021 Hepatic Abscess Diagnosis and Management. The Legend Gastroenterology dan Hepatologi. Mungkin itu saja referensi yang saya dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.